Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, sahabat-sahabat, para pegiat pendidikan, para pendidik di manapun berada yang menyaksikan informasi ini, sebagaimana topik yang ada pada judul kita kali ini, yaitu bagaimana cara mendaftar komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Ya, sahabat sekalian, sebelum kita mendaftar ya, saya akan demo bagaimana cara mendaftar. Perlu saya sampaikan dulu beberapa hal penting terkait fitur komunitas yang ada di platform Merdeka. Ya, di PMM sendiri ya sudah tersedia fitur komunitas. Nah, sebenarnya apa ya? Sebenarnya apa itu komunitas pada platform Merdeka Mengajar? Ya, sahabat sekalian, ini adalah sebuah wadah ya, sebuah wadah yang kita dapat gunakan, baik itu guru maupun kepala sekolah, dalam rangka untuk berbagi praktik baik dan sarana belajar lainnya seperti model pembelajaran, media, sarana lainnya juga seperti sumber-sumber belajar. Nah, sahabat sekalian, komunitas belajar yang terdaftar di PMM ini ya. Nah, komunitas belajar yang terdaftar di PMM ini adalah komunitas yang sudah dikurasi oleh tim Kemdikbudristek ya. Jadi kita dapat mengikuti kegiatan daring dari komunitas yang kita ikuti, baik komunitas di dalam satu daerah ya maupun di daerah lain. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan komunitas sekolah kami. Kemudian ada beberapa jadwal yang sedang berlangsung kegiatannya. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa klik lalu mendaftar dan masuk ke room meeting atau ke media-media yang terhubung untuk mendapatkan informasi. Ya, apa sih manfaat ya dari komunitas belajar di PMM? Ya, oke. Perlu saya jelaskan dulu ya, biar ini tidak gagal praktek ya dan tidak terjadi miskonsepsi terkait tentang komunitas belajar di PMM. Ya, manfaat dari komunitas belajar di PMM yang pertama, kita dengan mudah terkoneksi dengan guru se-Indonesia dalam sebuah komunitas belajar. Ya, kemudian kita saling berbagi praktik baik dan menjadi teman belajar ya. Juga berdiskusi terkait hal-hal baru. Nah, kenapa? Karena di komunitas ini ada menu webinar ya. Ada menu komunitas, kita bisa searching komunitas-komunitas di tiap provinsi ya. Terus secara nasional, dan kita bisa pilih juga per jenjang. Nah, keren ya. Kemudian apalagi manfaatnya ya? Belajar langsung kepada narasumber yang dapat diundang ke sekolah ya atau komunitas. Nah, teman-teman bisa mengundang narasumber di sini. Di sini ada fitur narasumber ya. Ada fitur narasumber. Nah, ini ketika kita klik seperti ini, maka ada narasumber yang telah ditetapkan oleh tim ya, tim pengembang PMM atau lewat Kemdikbudristek, yang mana teman-teman bisa menghubungi langsung mereka. Saya contohkan ini. Nah, ini ya, atau kita pilih, mungkin teman-teman perlu melihat karyanya dulu, apakah ada karya yang perlu tertarik ya untuk dibagikan kepada komunitas kita. Teman-teman tinggal klik lalu pilih hubungi guru. Nah, di sini teman-teman bisa hubungi lewat email, lewat WhatsApp, atau salin nomor. Ya, begitu mudah sekali untuk kita bisa mencari narasumber berbagi praktik baik di komunitas kita. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, mari kita kenali beberapa fitur ya yang ada di komunitas. Ya, yang pertama mungkin sebagian sudah saya sampaikan. Untuk lebih detailnya seperti ini. Kita login dulu ya seperti biasa.
di PMM dengan akun belajar, kemudian kita pergi ke fitur komunitas. Nah, setelah itu nanti tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, di halaman komunitas ada empat menu ya di dalam. Ada untuk Anda, webinar, komunitas, dan narasumber. Untuk Anda ini adalah komunitas-komunitas yang kita kelola, nanti akan tampil di atas seperti ini. Terus terdapat juga panduan yang bisa kita baca terkait tentang penggerak komunitas, dan juga terdapat komunitas-komunitas yang kita ikuti. Ya, dan di bagian bawah akan tampil notifikasi pelaksanaan kegiatan dari komunitas-komunitas yang kita ikuti. Nah, seperti ini. Next ya, itu untuk Anda ya. Kemudian untuk webinar. Nah, untuk webinar teman-teman bisa melihat ya, ini webinar-webinar yang sedang berlangsung. Terus teman-teman bisa mengikuti, klik daftar sekarang. Nah, kemudian teman-teman tinggal masuk ke ruang meeting dan akan terhubung dengan komunitas ini. Ya, keren sekali. Oke, di menu komunitas ini teman-teman bisa men-searching ya seluruh komunitas di seluruh Indonesia. Ya, luar biasa. Terus di menu narasumber ini seperti tadi, teman-teman bisa mencari narasumber berbagi praktik baik ya, yang bisa teman-teman undang ya secara virtual untuk berbagi dengan kita di komunitas kita. Kita juga bisa filter ya. Di sini kita bisa cari narasumber per lokasi. Nah, misalnya saya cari narasumber di Maluku. Oke, Kabupaten Maluku Tengah misalnya. Oke. Nah, setelah itu kita terapkan. Ya, kita bisa cari per jenjang, misalnya semua jenjang. Untuk mapel, semua mapel. Ya, kemudian perannya ya, baik guru maupun kepala sekolah. Oke, saya cari aja semua. Nah, ternyata ada 12 narasumber ya di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ya, pada semua jenjang, semua mapel dan berperan sebagai guru maupun kepala sekolah. Oke, kita lihat. Nah, ini mereka teman-teman yang bisa kita hubungi ya. Nah, contoh saya ingin menghubungi Pak Idam Tehuayu. Nah, oke. Setelah itu, teman-teman bisa baca profil dan karya-karyanya di bagian manakah yang kita tertarik. Nah, kita bisa undang. Misalnya, saya hubungi guru. Oke, ya Pak Idham akan kita hubungi dan kemudian akan dibalas untuk kita bisa berkolaborasi dengan Pak Idham. Sederhananya seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Next, itu beberapa fitur yang ada di komunitas belajar. Nah, sekarang saya akan demo buat sahabat-sahabat sekalian. Setelah kita mengetahui seperti apa komunitas belajar, kita akan demo cara mendaftar komunitas belajar ya, dengan baik dan benar. Oke. Nah, tentunya tidak semudah yang kita bayangkan bahwa mendaftar komunitas belajar itu cukup punya belajar ID lalu login lalu kita daftar. Namun ada beberapa syarat atau ketentuan pendaftaran komunitas. Nah, ketentuan itu diantaranya komunitas tersebut memiliki penggerak atau pengurus komunitas yang aktif ya. Oke, memiliki pertemuan rutin ya, baik daring maupun luring, tentunya untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran atau pengembangan diri guru. Terus apalagi syaratnya? Nah, misalnya memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu syarat umumnya ya. Nah, syarat khususnya, setiap komunitas dapat diawali paling sedikit 1 dan paling banyak 3 penggerak komunitas. Nah, seperti ini ya. Paling sedikit 1 penggerak ya, paling banyak 3. Jadi sahabat-sahabat bisa menambahkan teman penggerak ya, 3 penggerak bisa masuk di sini. Lalu yang lainnya misalnya ada yang saya penggerak kok, kenapa saya tidak bisa dimasukkan di sini? Nah, ini hanya syarat untuk tampil ya kita di PMM
Ya, jadi bukan berarti yang lainnya, ada penggerak lainnya tidak bisa masuk di sini. Silakan dimusyawarahkan ya di komunitas masing-masing. Ya, pendaftaran dilakukan oleh pengurus atau penggerak komunitas dengan kriteria sebagai berikut. Oke, kita lihat kriteria. Penggerak seperti apa saja yang bisa mendaftar ke komunitas. Nah, pertama, penggerak-penggerak ini ya menjadi bagian dari komunitas, aktif mengelola komunitas belajar, serta memfasilitasi proses belajar dalam komunitas. Ingat, ketiga penggerak ini bukan saja sebagai narasumber, tapi mereka juga sebagai penggerak, sebagai pengelola, sebagai pelaksana, ya, sebagai penyaji, ya, dan juga sebagai pelapor atau ketika membutuhkan sebuah laporan, ya. Kemudian penggerak tersebut sudah menggunakan PMM dan berkomitmen untuk memfasilitasi proses kegiatan rekan sejawat, ya. Lebih diutamakan bagaimana kita mengimplementasi kurikulum Merdeka. Nah, yang paling penting lagi adalah syarat mendaftar komunitas belajar ini adalah penggerak komunitas telah mengerjakan pelatihan mandiri pada topik kurikulum Merdeka hingga mengunggah aksi nyata. Nah, penggerak komunitas ini ya sudah menyelesaikan topik ini, sahabat-sahabat, ya. Kita lihat, nah, topik pelatihan mandiri pada kurikulum Merdeka hingga sudah mengunggah aksi nyatanya seperti ini. Oke, apakah saya harus menunggu sampai aksi nyatanya saya divalidasi? Tidak perlu, sahabat sekalian. Cukup sampai mengunggah, ya. Pastikan bahwa teman-teman mengikuti panduannya. Setelah itu teman-teman sudah bisa mendaftar komunitas, ya. Oke. Sekarang kita langsung aja cara mendaftar komunitas. Silakan teman-teman pergi ke komunitas, ya. Ya, kemudian di bagian untuk Anda ada satu tombol ya, namanya tambah komunitas untuk Anda. Oke, next ya. Kita pilih tambah komunitas untuk Anda. Nah, ini formulir pendaftarannya, sahabat-sahabat. Langsung kita pergi ke isi formulir, ya. Kita isi formulir, ya. Kita beri nama komunitas belajarnya, misalnya KKG, ya. Oke, setelah itu kita beri nama komunitas kita, ya. Ini tahapan stepnya ya. Ini step 1, step 2 nanti setelah step 1 udah terisi, kita ke selanjutnya di step 2. Kita pilih lokasi komunitasnya. Oke, di provinsi manakah? Kita pilih di kabupaten manakah? Nah, kita pilih. Oke, silakan isi deskripsi komunitasnya ya. Kemudian step 2 telah selesai, kita ke step 3 dengan cara pilih selanjutnya. Kita pilih jenjang, sahabat sekalian. Silahkan disesuaikan dengan jenjang kita masing-masing. Kemudian centang pada mapel-mapel di bagian yang terkait tentang komunitas kita, ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita pilih. Oke, untuk jenis komunitas, ya. Ini adalah komunitas antar sekolah. Silakan nanti disesuaikan profesi yang ingin disasar, ya. Komunitas ini ingin menyasar guru, kepsek, pengawas, dan tenaga kependidikan misalnya. Silakan masukkan di sini grup komunikasi ya, tautan Facebook, tautan Telegram, tautan WhatsApp. Ini opsional, tidak wajib. Tapi kalau ada, disarankan untuk dimasukkan supaya kita bisa terhubung dengan pengikut-pengikut komunitas kita di media sosial.
Next, selanjutnya kita ke step 4. Nah, dengan cara ke tombol selanjutnya. Nah, kemudian pilih jabatan kita sebagai apa di komunitas ya. Nah, misalnya saya sebagai ketua, kita pilih. Nah, oke, apakah ada teman lain yang mau ditambahkan? Nah, kita bisa pilih tambah penggerak lain. Ya, masukkan belajar ID-nya, kemudian pilih jabatannya. Nah, setelah itu bisa tambahkan lagi. Maksimal kita bisa tambahkan 2 orang. Sehingga ini berjumlah 3 orang. Tentunya ada syaratnya. Orang atau teman kita yang kita masukkan di sini, mereka juga sudah menyelesaikan topik pelatihan mandiri, kurikulum Merdeka hingga mengunggah aksi nyata. Jadi tidak memasukkan seenaknya. Mereka juga harus melalui proses validasi sehingga mereka bisa tampil di sini. Nah, oke, silakan nanti dipraktikkan. Saya hanya contohkan ini saja. Kemudian kita pilih selanjutnya. Terakhir, ini adalah rangkuman seluruh data yang kita masukkan. Next, kalau sudah, kita langsung pilih daftar komunitas. Tapi kalau belum, kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, oke, kita langsung daftar komunitas. Ya. Nah, sudah ada satu tambahan lagi komunitas, namanya KKG Gugus Seroja. Oke, kita klik. Teman-teman di sini bisa mengatur ya. Ini sudah jadi laman komunitasnya. Kita bisa mengubah informasi seperti ini. Kita bisa tambahkan foto komunitas, misalnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita bisa edit nama komunitas. Kita juga bisa edit deskripsi. Ya, siapkan logo komunitas terbaiknya dan upload di sini. Ya, kemudian kita simpan. Oke, sudah jadi. Nah, kemudian di sini sudah bisa buat webinar, sahabat sekalian. Tapi jika punya teman-teman belum ada tombol buat webinar, itu artinya teman-teman masih kurang satu persyaratan lagi. Apa persyaratannya? Teman-teman wajib menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri lagi ya. Nah, pada topik ini perencanaan pembelajaran. Nah, selesaikan ini dulu. Ini diselesaikan ya, sampai mengunggah aksi nyata, barulah bisa tampil tombol webinar di komunitas kita ini. Nah, seperti ini ya. Ini karena sudah selesaikan. Berarti sudah bisa jadwalkan webinar di sini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ubah grup komunitas. Nah, silakan yang tadi yang belum sempat dimasukkan pada saat pendaftaran, kita bisa mengubahnya di sini. Keren ya. Nah, untuk di bawahnya juga teman-teman masih bisa menambahkan anggota komunitas ya. Oke, penggerak komunitas lainnya, contoh saya tambahkan ya. Oke, nah ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena akun yang saya masukkan ini telah terdaftar di 3 komunitas lain. Nah, itu artinya sahabat-sahabat sekalian, satu akun atau satu penggerak komunitas hanya bisa mengelola 3 komunitas belajar. Begitupun satu akun ya, satu belajar ID hanya bisa mengikuti 20 ya ini. Nah, oke, ini komunitas yang diikuti nih. Nah, di sini juga ada ketentuan teman-teman. Anda hanya bisa mengikuti maksimal 20 komunitas. Wah, ternyata tidak semudah itu ya. Ada ketentuan-ketentuan khusus. Oke sahabat sekalian, demikian untuk panduan saya dalam kesempatan ini. Semoga terbantu. Selamat berkarya. Yuk mari manfaatkan PMM untuk kita belajar, kita mengajar, kita berkarya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.